Zephyr tergelak sambil mengelus perutnya yang kegelian, matanya mengerjap-ngerjap, memastikan bahwa saat ini dia tidak sedang bermimpi. Calvin, aku baru tahu kalau kebanyakan menghirup karbon dioksida dan gas beracun lainnya di dalam penjara bisa menyebabkan kerusakan pada bagian otak tertentu. Calvin tersenyum simpul dan menyahut, otak kanannya agak rusak, jadi ketika berpikir imajinatif, dia akan terlampau tinggi hayalannya. Haha, otak kirinya juga agak rusak. Dia memprediksi masa depan tanpa kalkulasi, sehingga tebakannya kadang sulit kita mengerti. Haha, aku sangat kasihan sama istrinya. Kok masih mau sih? Umpat Viola sembari memutar malas hitam matanya. Bibirnya masih saja berkedut jijik. Omongan mereka semua tidak akan pernah Marvin lupakan. Dan tentunya dia juga tidak akan pernah lupa dengan omongannya sendiri. Saat ini, dia masih bersikap ramah dan kalem. Karena tidak ingin membuat keriuhan besar, dia tidak akan terlalu ofensif. Namun yang pasti, Marvin akan memberikan kejutan kepada mereka semua. Sebagian malam ini, dan sebagian lagi masih menunggu waktu yang cukup lama. Jennifer menyeringai sebal. Dia mengaitkan rambutnya di kuping kiri. Meski dia sangat marah, Marvin menenangkannya. Kita datang ke sini untuk bersenang-senang, sayang, bisik Marvin. Ada sebuah dehaman keras dari Calvin Ehem. Karena tamu sudah cukup ramai yang sudah hadir, agar kiranya kalian semua masuk dan menempati kursi yang sudah disediakan. Ballroom Hotel Seven Star sungguh indah dengan lampu-lampu putih kristal di langit-langit ruangan, interior dengan ukiran bunga menghiasi setiap sudut dan tiang-tiang gedung. Di dinding-dinding terdapat puluhan lukisan yang sangat bagus. Ada lukisan kuda, pemandangan, dan bunga-bunga. Ruangan yang sangat luas ini sangat estetik. Jennifer ingin menjauh duduknya dari Zephyr dan Viola. Dia jelas tidak ingin mendengarkan kata dan kalimat yang bakal merusak moodnya malam ini. Namun, Marvin tetap akan duduk tak jauh dari kursi mereka. Malam ini, kau akan melihat orang sombong seperti Viola akan sangat masam wajahnya, sayang. Jika Marvin sudah berkata demikian dan membuatnya sangat penasaran, Jennifer akan sulit percaya. Tapi sebagian besar hatinya meyakini bahwa suaminya memang suka memberikan kejutan. Sudah terlalu banyak bukti yang Marvin berikan padanya. Jennifer tak sabar menunggu. Di dekat meja bundar ini, terdapat 10 buah kursi yang sudah disarungi. Di atas meja, terdapat gelas-gelas kaca yang sangat bagus dan beberapa buah lilin. Marvin menyuruh istrinya duduk, lalu agak menjauh di pojokan. Dia menelepon Zephyr. Halo Pak. Selamat malam. Ada apa Tuan Marvin? Sahutnya. Ada karyawati kita di bendahara bernama Viola. Aku harap malam ini dia langsung dicoret dari daftar nama karyawati Rocksil. Bilang padanya Senin nanti tidak usah masuk kerja. Kemudian, Marvin menyuruh Lester untuk menelepon owner dan pemilik saham sepenuhnya dari Glory Daily. Marvin menginginkan Glory Daily dengan harga yang mahal untuk sekelas startup yang terbilang baru seperti mereka. Berikan harga $15 juta, mereka pasti mau, ucap Marvin percaya diri. Baik, Tuan Marvin, akan segera saya laksanakan. Setelah itu, Marvin menuju bagian resepsionis dan minta dipertemukan dengan sang pemilik hotel. Dia menaksir bahwa nilai hotel bintang 5 ini tak lebih dari $100 juta. Meskipun saat ini, sang pemilik tidak sedang menghadapi krisis apapun dan bisnisnya dalam keadaan lancar, ketika mendapat tawaran $100 juta, malam ini juga dia langsung menjualnya. Sang bos menaksir tetap mendapatkan untung yang banyak setelah penjualan tersebut. Dan bagi Marvin, meski saat ini dia belum menginginkan bisnis hotel dan restoran, dia pikir ini sebagai jalan investasi saja. Malam ini, Seven Star menjadi milik keluarga Rock. Malam ini juga, ketika dalam perjalanan menuju ke tempat duduknya, Marvin dihadang oleh sekelompok pria, yang mana dulunya mereka ini memang hobi membuli, lagi pula tahulah sendiri anak teknik seperti apa, layaknya anak STM senior lah. Mereka mengeluarkan cibiran berantai. Marvin sang teroris datang rupanya. Wow, aku harap dia tidak akan meledakkan tempat ini. Jangan sampai teman lama kita ini menjadi seorang residivis. Sebaiknya 2 orang security harus menjaganya dengan ketat supaya kita semua aman.
Mendengarkan semua itu, Marvin cuma bisa menghela napas pendek dan tersenyum tipis. Belum sempat Marvin membalas, tiba-tiba seorang wanita langsung menyergah, "Diam kalian semua. Aku kira kalian akan berubah, ternyata masih tetap seperti dulu." Dia adalah Ghislaine Sinclair. Ghislaine sewaktu kuliah merupakan tipe wanita yang 11-12 dengan Jennifer. Hanya saja, latar belakang keluarga yang membedakan. Ghislaine berasal dari keluarga miskin. Sebenarnya dia berasal dari desa terpelosok yang ada cemislan, lalu merantau ke Goriston mencari peruntungan. Di Goriston, Ghislaine tinggal di rumah sewa dari zaman SMA hingga sekarang. Meskipun punya kecerdasan di atas rata-rata, namun nasib wanita cantik dan melankolis ini tidak seperti wanita sukses lainnya. Kebahagiaannya direnggut oleh takdir yang kurang menguntungkan. Ghislaine tidak banyak omong, tetapi jika ada hal yang mengganjal di hatinya, seperti menyaksikan ada seseorang yang dibuli dan disakiti, dia tidak akan tinggal diam. "Kalian semua tidak lebih dewasa daripada anak SMA," bentaknya berang. Karena Ghislaine introvert dan tampil kalem, sewaktu kuliah Marvin sempat menaruh rasa kagum. Bagi Marvin, Ghislaine berbeda daripada yang lain, hanya saja Ghislaine terlalu menutup diri, sehingga banyak pria yang malah curiga dan takut padanya. Mendapat pembelaan, Marvin tidak merasa senang, malah dia prihatin terhadap dirinya sendiri. Dia jelas tidak suka jika dibela oleh wanita. Marvin mengawasi mereka semua satu persatu dan berkata dingin, "Apa kalian butuh duit rokok? Jika kalian semua mau menjaga Audi hitamku di luar sana, akan aku belikan masing-masing kalian satu bungkus." Salah seorang dari mereka berang, "Tentu kau punya duit, tapi duit dari penjualan bom." Hahaha, meledaklah tawa di salah satu sudut ballroom. Salah seorang dari mereka mengerling dengan tatapan nanar, jidatnya berkerut dua. "Kau taruh di mana tas bommu, Rocky? Jika kita mendengar suara tutut-tut, kita harus segera kabur dari tempat ini, kawan." Marvin tidak merasa aneh dengan tingkah mereka berlima itu. Mereka semua adalah mahasiswa teknik yang paling bandal. Marvin tidak mengindahkannya, karena plot cerita bukan pada mereka itu, tapi pada Ghislaine. Wanita itu menyeringai sebal dan berkata, "Sebaiknya kalian nongkrong di bawah jembatan sambil melihat-lihat lalu lintas yang ramai. Kalian tidak pantas hadir di acara ini." Marvin mengawasi mereka satu persatu dengan cukup tajam, lalu segera melenggang meninggalkan mereka. Ghislaine berjalan mengekor di belakang Marvin dengan perasaan kagum, seperti waktu dulu. Di tempat yang tak terlalu jauh, Jennifer menegakkan bahu dan menggeser sedikit kepalanya. Mata menyipit dan fokus. "Ghislaine Sinclair, wanita yang gagal merebut hati suamiku, mau apa dia?"